apa namanya nonton video ini, kemudian nanti akan dipasang di YouTube. Teman-teman kalau misalnya ada lupa bisa nonton lagi nanti di YouTube. Nah, itu yang pertama, kredibilitas kita buat ke teman-teman di luar sana, kemudian juga mempermudah alur pendaftaran calon pendonor darah baru trombosit sukarela. Kenapa saya bilang mempermudah alur pendaftaran? Karena yang kemarin-kemarin kalau dia mau donor di eh, bareng YLAB itu tuh harus menunggu dulu. Dia isi form, habis udah isi form selesai, baru teman-teman Papalula dan divisinya nge-follow up pendonor baru ini. Ditanyain nomor teleponnya berapa, kemudian udah pernah donor apa belum, ini ntar hari ini bakal ada ini ya. Nah, itu kan lama ya. Tapi kalau dengan website ini, dia udah tinggal login doang, sign up, kemudian verifikasi emailnya, kemudian dia lihat kebutuhan darah, misalnya ada di Aceh nih nanti. Dia kebetulan orang Aceh, kemudian ada UTD di Aceh yang butuh darah golongannya O. Kebetulan cocok gitu ya. Nah, dia di website ini udah bisa langsung tinggal klik doang. Di Aceh, gue mau datang jam 10 siang, 10 pagi gitu. Nah, itu dia udah bisa langsung daftar, kemudian masuk di sana. Jadi semudah itu. Jadi kita pengen nanti ini untuk yang poin ketiga juga kita membuka akses seluas-luasnya bagi pendonor darah trombosit sukarela. Nggak cuma yang ada di Darmais, nggak cuma yang ada di RSCM, ada di Rumah Sakit Murah, di Bali. Kemudian juga kita pengen orang-orang yang ada di Medan, yang ada di Palembang, itu semuanya hadir ngebantu kebutuhan trombosit sukarela di masing-masing daerahnya. Nah, kita juga nanti akan ngehubungin teman-teman UTD di berbagai daerah. Kita kenalin lagi website kita. Kita kenalin bahwa YLAB nih di Jakarta udah seperti ini. Kita punya partner sama Pak Agung di apa namanya di Bali, di Ngurah. Pak Agung tadi saya lihat hadir tuh. Halo Pak Agung. Terus di Rumah Sakit Ngurah ada, kemudian di Solo juga ada seperti itu ya. Kita bisa ngomong ke daerah-daerah di Makassar juga udah ada. Jadi kalau mereka misalnya di Palembang butuh darah, langsung aja posting di averesis.or.id. Nah, nanti kita bakal pasangin iklan via sosial media. Nanti yang butuh bisa langsung masuk ke website kita, langsung klik kebutuhan darah di daerahnya masing-masing. Seperti itu. Jadi benar-benar terbuka ke depan. Nggak hanya terbatas di Jakarta aja. Kemudian juga kita pengen bantu pemantauan kesehatan pendonor darah trombosit sukarela. Jadi sekarang udah ada fiturnya. Teman-teman kalau misalnya rajin, kan kalau habis donor itu dapat ya kertas trombositnya berapa, tekanan darahnya juga teman-teman bisa apa namanya tulis di kertas itu. Nah, di sini nanti nggak usah ngumpulin lagi kertas-kertasnya. Itu bisa diinput di website kita yang baru. Nanti kelihatan trackingnya. Misalnya trombositnya minggu kemarin 300.000, terus 2 minggu kemudian jadi 350, minggu 2 minggu kemudiannya lagi jadi 400. Wah, kok ini naik terus nih? Besoknya lagi 450. Wah, ini nggak bener nih. Ini ada apa? Kita bisa kontrol seperti itu. Nah, kemudian juga mempermudah informasi terkait apresiasi pendonor sukarela. Jadi nanti ke depannya kita bakal apa namanya? Saat ini udah kelihatan teman-teman donornya tuh udah berapa kali ya. Kayak misalnya saya ke tracking eh, baru 24 kalian kayak gitu ya. Nah, itu nanti kelihatan. Terus juga kita kasih lihat orang-orang yang paling banyak itu Pak Heru itu udah 106 apa 107 gitu. Itu kelihatan di dashboardnya teman-teman semuanya. Nah, teman-teman bisa cek di sana. Nah, ini untuk pembukaannya aja, untuk tujuan dan mengapa pentingnya website kita yang baru ini untuk diperkenalkan ke teman-teman semua. Nah, eh, dari sini mungkin kita langsung aja ya. Kalau teman-teman ada yang ada pertanyaan,
Ini bisa langsung buka mic aja, kemudian langsung ditanya. Oke, sambil menunggu, aku akan langsung apa namanya role play. Hmm, oke. Nah, ini adalah tampilan apa namanya website kita yang baru. Kalau teman-teman buka websitenya, ini tampilan untuk apa namanya website ya, apa namanya browser di laptop. Tapi kita kan kebanyakan sekarang pakai handphone. Jadi aku tutup sekecil ini aja, jadi biar rasanya rasa handphone gitu. Oke, mungkin teman-teman dari Maghrib tadi kita udah ngirim WhatsApp Blast ya ke teman-teman. Itu ada informasi user ID dan password. Nah, di sini teman-teman bisa langsung masuk aja. Untuk teman-teman yang udah pernah donor bersama YLAB, kemudian udah pernah scan barcode atau isi apa namanya absensi, itu pasti dapat user ID dan passwordnya. Nah, teman-teman bisa langsung masuk aja, login, klik di sini. Itu menggunakan user ID. Nah, user yang ID ini seperti ini ya. Kemudian ini passwordnya, udah gitu aja. Kemudian eh, bisa langsung login. Sesimpel itu, jadi teman-teman nggak usah bikin akun baru. Kalau teman-teman apa namanya bingung, nanti tinggal nonton aja YouTube-nya lagi ya. Nanti kita pasang di YouTube. Sesimpel itu loginnya. Jadi teman-teman bisa lakuin, bisa cek juga. Ini tinggal klik akun. Ini akan keluar dashboardnya teman-teman. Di sini teman-teman udah bisa ngelihat kayak ini saya ada 24 kali donor. Kenapa 24 kali? Karena saya pernah rehat, kemudian juga saya suka lupa untuk absensi. Jadi bukan teman-teman doang, saya juga pernah. Nah, ini teman-teman bisa lihat siapa aja yang top 5-nya ya, yang donor sampai hari ini. Ini update sampai tanggal 28 Agustus 2024. Nah, menu-menunya apa aja? Menunya ini di sini ada beranda, kemudian di sini ada statistik. Kalau teman-teman masih baru, teman-teman nih masih kosong di sininya ya, hemoglobin, leukosit. Nanti saya tunjukin yang saya dari kemarin testing akunnya itu nanti akan keluar grafiknya seperti itu. Nah, kemudian menu yang ketiga adalah riwayat. Di riwayat ini adalah jadwal-jadwal donor sebelumnya yang kita lakukan. Nah, sebetulnya kalau teman-teman rajin, teman-teman tuh bisa update juga di sini ya. Di riwayat, kemudian di sini kan ada tulisan input hasil screening. Ini bisa diisi tekanan darahnya berapa, berat badannya berapa, HB-nya berapa, leukosit, trombosit. Ini bisa diisi, kemudian diupdate. Nanti akan keluar di sini updateannya. Seperti itu. Ini untuk menu riwayat. Teman-teman bisa ngecek di sini. Kemudian yang paling penting, oh Ibu Tuti ada mau tanya. Sebentar ya Ibu Tuti ya, tanggung ya. Nah, kemudian untuk pengaturan. Nah, ini yang paling penting buat teman-teman, khususnya yang datanya belum lengkap. Contoh, ada aja teman-teman yang nomor teleponnya itu belum eh,
diupdate di sini gitu ya. Nah, ini bisa langsung email, kemudian nomor teleponnya ini diperbaharui, tinggal diklik aja diperbaharui. Nanti ini akan muncul. Kemudian data diri ini bisa dimasukin kayak misalnya ini saya Jakarta. Kemudian berat badan 110, tanggal lahir. Ya, ini ntar saya isilah. Kemudian ini 110. jenis kelamin, dada, ini perbaharui. Oh, ya, tuh. Oke, ini berhasil diperbaharui datanya. Oke, nah terus yang paling penting teman-teman ini keamanan. Tadi kan teman-teman baru dapat user ID sama password dan passwordnya itu kita seragamin semuanya. Jadi setelah ikutan kegiatan malam ini, teman-teman langsung aja sandinya diperbaharui. Ya, ditulis aja dada, kemudian ini juga konfirmasi dengan sandi yang sama dengan sebelumnya, kemudian langsung klik aja perbarui kata sandi. Ini nanti akan berubah kata sandinya. Jadi ketika pas nanti teman-teman keluar, kemudian login lagi, teman-teman udah menggunakan eh, email, kemudian password yang sesuai yang udah didaftarkan. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau bertanya dulu sampai di sini. Silahkan dibuka aja. Eh, Assalamualaikum, malam Bang Adon. Aku mau Waalaikumsalam. nanya, Yuk. ini kayaknya belum update ya tentang di itunya, apa namanya, riwayat riwayat donornya. Oh, oke. Nah, Makasih, memang tadi mau dijawab. boleh. Memang tadi ada beberapa keluhan yang ini kok saya belum masuk ya. Yang ini belum masuk, belum masuk. Setelah ini, setelah ini kita akan bikin form. Kemudian teman-teman bisa tulis kendalanya apa, keluhannya seperti apa. Kemudian nanti bisa disertakan buktinya. Kayak misalnya, Bang Adon tadi ini tuh belum update ya data riwayatnya. Kok yang tanggal segini saya belum masuk datanya seperti itu. Nah, silakan ditulis seperti itu. Kemudian teman-teman sertakan buktinya. Buktinya apa? Kan teman-teman kalau habis absen itu dapat ya konfirmasi via email di Google. Nah, itu di screenshot aja. Nah, nanti kita akan cocokin. Kalau cocok, kita nanti akan update di akunnya teman-teman. Gitu, itu eh, bisa ya. Nah, tapi yang benar, jangan ngakal-ngakalin. Gitu. Oke, ini aku lanjut lagi pakai yang ini. Oke, eh tadi udah masuk ke profilnya kita, ke dashboardnya kita. Kemudian teman-teman kalau misalnya lihat-lihat ke bawah, ini ada informasi-informasi ya. Ini nanti akan diperbarui lagi, lebih baik lagi. Nah, kemudian di sini ada yang namanya kebutuhan trombosit. Nah, ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa nanti, oh ya, Mas Oki boleh silakan. Bang Adon, malam Bang. Halo, Bang Oke, gimana? Suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Eh, Gini, melanjutkan pertanyaan tadi Kak Aat sampaikan. Mm-mm. Kan tadi Bang Adon bilang kalau misalnya daftar riwayat eh, keaktifan kita untuk berdonor itu di Mm, screenshot melalui email yang kita dapatkan kan pada saat kita absen ya, ya, setelah kita donor. Eh, untuk kan kalau misal kita screenshot satu-satu gitu, mungkin nanti ngechatnya kebanyakan gitu ya. mm, Eh, ada saran nggak untuk lebih memudahkan Bang Adon atau admin-admin yang lain tuh untuk kita apa ya ketika kita minta untuk update itu bisa jelas kebaca atau biar tidak kelewat itu gimana Bang? oke. Saranku Bang Oki tahu dulu yang nggak ada di situ tuh yang tanggal berapa gitu.
Hmm. Misalnya yang tanggal 18 Agustus gitu, misalnya ya. 18 Ya, Agustus kok nggak ada nih gitu. Karena kan tadi di sini kan udah jelas kan, di riwayat ini kan ada tuh iya. apa namanya? Dia donornya tanggal 14 Juli, kemudian tanggal 10 Agustus kayak gitu kan. Nah, di sini kan udah kelihatan nih. Nah, nanti tinggal dicocokin aja sama datanya yang di email yang dapat konfirmasi. Oh, harusnya tanggal 14 Juli ada nih di email saya ada gitu. Tapi kok di sistem nggak ada. Nah, itu bisa di apa informasiin gitu. Jadi nggak perlu misalnya Bang Oki udah 10 kali semuanya di screenshot 10 kali nggak perlu. Yang miss aja. Hmm. Oke, terima kasih Bang Adon penjelasannya. Siap sama-sama Bang Oki. Ada Mbak Fauzia tadi eh buka mic. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada kebutuhan darah. Contohnya ini yang di Ngurah Bali. Nah, ini rumah sakitnya Pak Agung nih, yang punya Bali nih. Ya, ini contohnya karena saya kebetulan O, jadi saya masukin O-nya aja di sini, gitu. Saya nggak bikin yang A, AB gitu, karena ini hanya contoh. Saya khawatir teman-teman nanti ngetes-ngetes, kemudian apa namanya, eh, saya approve di backendnya itu kan repot gitu. Karena itu nanti langsung masuk hitungan. Jadi ini sebagai contoh aja. Ini ada O di Bali gitu. Kemudian juga ini di Darmais ada O. Nah ini nanti setelah ini aku akan coba daftar. Ini eh, nanti akan kelihatan tanggal kemudian jam operasionalnya. Ini sengaja saya bikin 2359 untuk contoh aja. Tapi kan Darmais kurang lebih sampai jam 17. Kemudian di sini juga teman-teman bisa eh, share kebutuhan darahnya berdasarkan ini. Nah, aku langsung aja contohin. Aku mau donor di Darmais misalnya ya. Kemudian sekarang udah jam 19.50. Saya mau tulis di sini 20.00. Oke, saya booking. Nah, aku udah berhasil book jadwal donor untuk hari ini jam 8 malam. Tapi kan ini contoh ya, jangan teman-teman anggap saya akan ke Darmais malam ini jam 8. Enggak, ini contoh doang gitu. Oke, kemudian saya udah berhasil book jadwal donor, kemudian saya pergi ke dashboard. Oke, nah di dashboard ini saya masuk ke riwayat, kemudian di sini ada informasi saya akan donor tanggal 5 September hari ini, ya. Kemudian di sini ada pilihan konfirmasi, kemudian ada batalkan jadwal dan lihat detail. Ini lihat detail hanya progresnya aja ya. Jadi nanti kelihatan tuh di sini teman-teman juga bisa lihat ada detail lokasinya. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman ternyata pas mau berangkat teman-teman disuruh meeting nih sama bosnya gitu dan nggak jadi apa namanya datang. Nah, teman-teman harap klik batalkan jadwal secepatnya. Kenapa? Karena sistemnya di website ini adalah sistem siapa duluan yang booking. Ketika teman-teman ngekip ini jadwalnya ini nggak dibatalkan-batalkan, itu maka kebutuhan darah nggak bisa terpenuhi. Misalnya ada 10 kebutuhan darahnya, ya. Kemudian udah ada 9 nih, sisanya satu lagi nungguin teman-teman. Nah, teman-teman nggak batalkan, itu nggak ada orang yang bisa masuk ngeklik ngegantiin teman-teman di situ. Misalnya Bang Oki tadi disuruh meeting harusnya donor kemudian nggak diklik nih jadwal batalkan. Nah,
saya mau donor itu nggak bisa karena di sistem itu masih ada Bang Oki gitu ya. Jadi minta tolong ke depan kalau teman-teman nggak jadi donor itu langsung dibatalkan jadwalnya setelah booking donor. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman nggak ada masalah, teman-teman datang, kemudian udah datang ke UTD ya, kemudian dicek semuanya berhasil gitu, lancar, apa namanya HB-nya aman, berat badan aman, tekanan darah aman, teman-teman langsung klik konfirmasi ya. Kasih statusnya di sini diterima atau gagal donor. Kalau diterima, teman-teman bisa langsung masuk ke ruang penyadapan, kemudian diambil darahnya. Tapi kalau gagal donor, ya, gagal donor otomatis di depan tadi, pas booking jadwal, itu balik lagi. Dari kebutuhannya tadi misalnya 10, kemudian balik lagi jadi 9. Ada kesempatan pendonor lain yang mau ngisi itu bisa bantu di UTD tersebut gitu ya. Jadi kalau diklik gagal donor, otomatis mengurangi yang sebelumnya. Teman-teman bisa donor menutupi yang gagal tadi, gitu. Oke. Nah, sekarang diklik aja terima donor, kemudian submit. Nah, setelah submit, kan ada tuh yang kertas tadi ceritanya ya. Aku tulis aja nih tekanan darah misalnya 130 per 80. HB-nya 13. Berat badan saya 110. Leukosit saya tadi let's say 13. Trombositnya 350 misalnya ya. Oh ya, untuk trombosit 3 digit ya. Jadi bukan 6 digit. Oke. Ini udah langsung simpan dan catatan. Nah, di sini nanti ditanyain sama dia, berapa kantong donornya? 2 misalnya. Pilih gambar. Nah, pilih gambar revamp website. Bisa foto teman-teman lagi selfie gitu itu nggak masalah. Atau kantong darahnya bebas di foto aja. Kemudian submit absen. Oke, terima kasih karena sudah absen hari ini. Tombol cek terlebih dahulu absennya ya, sukses selalu. Oke, nah ketika kita klik OK, artinya teman-teman itu udah selesai donor, udah di ibaratnya nih udah di ruang pemulihan ya. Jadi teman-teman konfirmasi setelah semuanya selesai. Nah, nanti malam hari kami pengurus YLAB adminnya akan ngecek teman-teman isi data ini benar atau enggak. Kami akan cek ke Darmais, betul nggak nih? Tadi Bang Oki misalnya ya, Bang Oki donornya 2 kantong, betul nggak? Gitu. Terus benar nggak si Bang Oki ini lolos? Jangan-jangan dia sebetulnya nggak lolos, tapi nulis gitu. Nah, itu nanti kita bakal cek di sini. Nah, nanti kalau misalnya sudah dicek, akan muncul ini di halaman kita ya, halaman adminnya. Nah, ini addon menunggu verifikasi. Tinggal di follow up, ini tinggal di approve. Kemudian balik lagi di sini statusnya bakal ganti. Donor selesai. Gitu. Di sini statistik akan keluar. Tanggal 5 September hasilnya tekanan darah 130 per 80. Berat badannya 110, kemudian trombosit saya 350. Naik ceritanya. Dari tanggal 14 Juli saya cek testing sistem waktu itu saya tulisnya 250 trombositnya, sekarang jadi 350. Nah, kalau nanti teman-teman udah banyak nih donornya, udah ngisi datanya banyak, itu nanti makin panjang tuh grafiknya keluar ya, terus naik gitu.
HB-nya juga kemarin saya tulis 16, sekarang saya tulis 13, wah turun. Kayak gitu. Ini di statistiknya akan keluar. Seperti itu. Ini nanti akan muncul juga keterangannya, booking ID-nya, kemudian ini status-statusnya, ini akan keluar ya. Teman-teman bisa cek juga di sini. Nah, ini setelah donor, bagusnya, kalau yang kemarin itu kan teman-teman habis donor harus absen di hari yang sama. Kalau sekarang teman-teman lupa absen, itu masih bisa karena kita nguncinya itu di tanggal booking. Ya, tanggal booking. Misalnya tanggal 5 September. Kemudian teman-teman lupa nih sampai 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan baru mau donor lagi. Itu teman-teman nggak bisa. Nggak bisa donor sebelum teman-teman selesaikan yang tanggal 5 September ini. Selesaikan tuh maksudnya apa? Konfirmasi yang tadi. Bisa donor apa enggak, ya. Diterima donor atau enggak, kemudian absen dulu. Kalau udah absen, ya, itu udah bisa, baru teman-teman 5 September kemudian ditambah 14 19 September nih misalnya teman-teman udah mau donor ternyata nggak bisa karena yang kemarin belum selesai. Nah, teman-teman di tanggal 19 itu bisa selesain yang tanggal 5 September kemudian bisa langsung donor lagi di tanggal 19 September gitu ya. Jadi tetap kebaca. Jadi teman-teman yang 5 September harus diselesaikan dulu, baru yang tanggal 19 September bisa. Jadi teman-teman jangan takut ketinggalan, oh yang kemarin saya nggak kebaca gitu. Nggak aman, karena kita nanti menggunakan sistem ini lebih enak buat teman-teman juga, seperti itu. Nah, mungkin sosialisasinya kurang lebih sampai di sini dulu. Kemudian, oh iya, saya tambahkan juga, kalau misalnya nanti teman-teman misalnya ditolak gitu ya, kan sering kejadian nih, ada beberapa teman-teman yang misalnya dari rumah sakit A, kemudian dia ditolak golongan darah B misalnya. Nah, kemudian dia ngelihat di UTD yang A, ini ada kebutuhan darah yang sama. Nah, teman-teman bisa langsung info aja kalau ditolak di rumah sakit yang B, kemudian teman-teman isi di rumah sakit A. Itu bisa, walaupun di hari yang sama. Karena nanti kan ada penilaiannya mungkin berbeda, itu bisa dilakukan seperti itu. Asal apa namanya di hari yang sama itu bisa. Ya, itu aja mungkin dari saya. Teman-teman mungkin ada pertanyaan, silahkan dibuka mic-nya satu persatu ya. Belum. Pak Heru mungkin ada Mulai pertanyaan. berlakunya kapan ya? Nah, ya, ini Ini akan mulai berlaku. berlakunya kapan ya? Ya, Pak Heru, ini kita akan berlakukan mulai hari Minggu ini. Ya, jadi nanti per hari Minggu info hari Sabtu malam kita akan info update di website. Jadi nanti di grup WhatsApp kita hanya akan info kebutuhan darah harian di hari Minggu itu udah diupdate di website. Kita akan kasih linknya, teman-teman tinggal masuk ke linknya, kemudian bisa langsung apa namanya booking jadwalnya. Seperti itu. Seperti biasa dulu-duluan. Oke, baik. Terima kasih. Siap, sama-sama Pak Heru. Bang Adan, Oke. mau tanya dong. Boleh dong. Bang, kalau misalnya ada kebutuhan bukan dari UTD, misalnya dari tetangga atau teman-teman yang di luar YLAB, kan biasanya kan kita lewat WA tuh, kita langsung Ya, personal kan. Nah, kalau betul. kondisi kayak gini apa kita lewat Papalula atau gimana? Itu bisa dilakukan di di itu juga apa namanya di apa sih namanya di WhatsApp ya, di grup WhatsApp seperti biasa. Nah, yang dicantumkan di sini ini adalah informasi yang kita dapatkan
berdasarkan petugas UTD atau UDD. Kayak misalnya yang RSKD. Nah, ini dari Om Tio biasanya malam-malam tuh ngirimin gitu. Nah, ini eh, kita akan pasang di sini. Kalau yang berdasarkan dari pasien itu nanti tetap di-share di grup WhatsApp aja. Absennya gimana? Hitungan kantong absennya bagaimana tuh kalau yang di luar web ini? Oh iya 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 iya. Nah, ini Kalau nanti kalau pembuktiannya kan sama, pembuktiannya kan bisa ah, foto apa segala macam. Tapi kalau yang di luar web ini permintaan gimana gitu loh? nanti kita coba diskusiin lagi ya ke teman-teman pengurus ini betul juga sih. Belum kepikiran tuh apakah nanti ya udah nanti kita tambahkan atau nanti kita akan konfirmasi ke UTD atas nama si A ini udah termasuk belum ke dalam kebutuhan hariannya. Misalnya dia sama-sama pasien di Darmais gitu ya. Namanya Adon Adon gitu yang butuh darah. Nah, nanti Papa Lula nanya tuh ke Bang Tio misalnya. Bang Tio, nih si pasien atas nama Adon udah termasuk belum ke sini? Kalau Bang Tio bilang, "Oh, udah. Oh ya udah, aman." Tapi kalau misalnya belum, nanti mungkin kita akan tambahkan kebutuhan darahnya di sistem seperti itu. Oh, oke oke. Eh, untuk PMI connect nggak kita ini webnya? Enggak, masih enggak ya. Maksudnya enggak connect tuh gini. Teman-teman perlu pahami bahwa PMI dan kita YLAB itu punya basis data yang berbeda. Artinya gini, kita tuh nggak ngeling data teman-teman sama data PMI itu nggak ngeling. Data teman-teman itu hanya di YLAB gitu. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan di Tangsel butuh misalnya O5 gitu, terus dipasang di website kita. Nah, itu nanti datanya masuk di website kita. Itu dihitung tetap di apa namanya YLAB. Pun kalau teman-teman mau tetap dihitung yang di Tangsel, teman-teman silahkan absen 2 kali. Artinya absen di websitenya YLAB dan absen juga di apa namanya di PMI gitu ya. Kan biasanya juga seperti itu kan teman-teman yang Tangsel apa di Bogor seperti itu. Jadi 1 kali donor di PMI dapat, di YLAB-nya dapat kayak gitu. Oh, oke. Kalau untuk jumlah Banyak amat sih. kita sudah pernah donor itu kan total. Ah, Nantinya bisa bisa di split nggak? Misalnya, oh saya di Darmais sekian kali, di Recem sekian kali, itu bisa muncul di situ itu suatu ketika. harusnya sih bisa ya. Ah, Febri oke. ada nggak Febri? Febri nggak bisa masuk kepenuhan ini. Banyak banget yang nggak bisa masuk Om. Oh, oke oke oke. Oke, Udah Jimit 100. aja lain kali. Oke oke. Ya udah ini. Mestinya sih bisa, Mas Adon. Ya ya ya. Harusnya sih bisa sih. Harusnya bisa. Ya buat Tapi next aja, tapi Bang. Buat next aja. Jadi sebagai ah, masukan aja sih. Gitu ya aja. Oke. nanti paling kita tarik data sih. Iya, iya, iya. Oke, thank you. Bang Oke. Adon, Ya saya mau nanya, ini boleh. gimana kalau yang dengan golongan darah AB ya? Kalau Oh golongan iya, darah Kak. AB kan agak sedikit ya, tidak Ya terlalu banyak dengan golongan darah yang lain. ya. Pasti akan rebutan. Mm-mm. Apakah memang kita harus buka web ini setiap hari? Sedangkan kebutuhan untuk AB itu ya sangat jarang ya. Ya Ya ya. itu aja sih saya mau nanya. Ah, ah. Pada dasarnya sih masih sama Pak dengan sebelum-sebelumnya. Ketika kita udah update di website, itu langsung kita informasiin ke grup gitu. Jadi eh, Bapak nggak perlu tiap waktu eh, buka, oh udah di ini belum, ini udah di update belum, udah di update belum, ini udah di update belum, nggak perlu, karena nanti kita bakal pasti infoin di grup. Jadi Bapak kalau misalnya memang lagi memantau grup, kemudian tiba-tiba ada linknya, link menuju ke website kita, ya itu berarti langsung keluar itunya, kebutuhannya. Bapak bisa langsung booking jadwalkan.
Karena lagi-lagi Baik, Pak, Mas. Baik, kami baik, baik. khawatir kan kalau misalnya kita lebihkan, apalagi AB. AB kan pasiennya jarang ya. Nah, ketika kita lebihkan, nanti tiba-tiba AB pada datang semua, stoknya ada, kemudian nggak kepakai, terbuang kan sayang. Kasihan UTD-nya. Jadi seperti biasa kita sesuai kebutuhan aja. Baik, Bang. Ya, nggak apa-apa, Bang. Kita ngerti lah. Untuk masalah golongan darah AB, ya memang seperti itu. Iya, semangat Pak. Ada pertanyaan di meeting chat. Meeting chat. Waduh, banyak Ada. banget. Boleh ini nggak? Boleh bantu itu nggak? Tanya Ay. Oke, Maksudnya kamu yang bacain deh. oke. Ada. Kalau Pak Hardino, kalau nggak tahu password kita gimana Bang bikin baru? Tadi sudah disampaikan sama Mas Adon, ketika sudah masuk yang sekarang, silakan isi email dan ganti password. Kalau misalnya lupa password, bisa forgot password, nanti dikirimkan ke email. Betul. Oke, tadi Eh, ada yang manggil-manggil. Silahkan Pak. Saya Syahid. Oh ya, Bang Syahid. Sehat. Mau nanya, sehat alhamdulillah. Hmm, Misalkan kebutuhan O di hari itu ada 5, ya, udah terisi 4. ya, Nah, ada orang baru di luar member YLAB kan dia nggak bisa masukin ke situ. ya. Teman saya misalkan dia mau donor, nah otomatis kan mau ngisi yang kelima. Nggak taunya pas ke Darmais udah ada yang masuk, jadinya 5. Itu gimana ya Bang Adon ya? Oh, gini. Jadi gini, tadi Bang Syahid bilang kan udah 5 nih, kebutuhannya 5, terus ada Ya, 4 udah gitu keisi ya. 4. Mm-mm. Ah, udah 4. Nah, ini apa namanya? Nanti tuh di sini akan kelihatan nih Bang Syahid, siapa aja yang udah ngisi. Pun kalau misalnya dia bukan nggak ada di website di grup YLAB gitu ya, grup WhatsApp YLAB, orang lain dari luar, asalkan dia udah login, kemudian dia klik jadwalkan di sini, udah booking, itu udah bisa. Dan di sini akan muncul namanya. Kayak misalnya nanti akan ada keluar tanda S gitu ya. Ini Syahid misalnya. Ini nanti bakal langsung keluar di sini. Karena sistemnya nanti kita bakal open se-open-opennya. Untuk teman-teman yang udah ada di grup Averesi Squad itu nanti akan dapat infonya langsung ketika diupdate. Tapi orang yang di luar sana yang hanya member berdasarkan website itu nanti dia cek harian. Tiap malam itu dia ngecek. Pun nanti orang-orang yang udah donor di sini melalui website kita akan undang secara berkala untuk masuk ke grup WhatsApp kita gitu. Jadi nanti mereka tahu ada kopdar, ada kegiatan apa, seperti itu nanti bakal eh, dapat update-nya juga kalau dia udah join di grup WhatsApp kita. Gitu ya. Ya, Clear nggak, makasih, Bang makasih. Sahid? Clear, clear. Berarti emang website-nya apa open ya? Jadi siapapun bisa daftar gitu ya? Ya, betul. Open. Oke. Karena kan kita nggak mungkin kalau misalnya nanti ada yang dari mana ya, Palembang misalnya. Kebutuhan darah ada di Palembang gitu. Ada nih keluar nama rumah sakitnya. Kemudian ada pendonornya dari Palembang. Sedangkan saya YLAB belum kenal sama si orang Palembang ini gitu. Kan nggak mungkin saya tahan. Tak dulu lo belum masuk grup Palembang, nggak boleh donor, nggak bisa. Kalau udah website dia ada kebutuhan dari rumah sakit dan orang Palembang itu mau donor, silahkan donor langsung gitu. Ya, ada Oke, oke, pertanyaan, makasih. ada siap. pertanyaan dari Rizky Amelia. Admin Hmm. izin tanya, untuk waktu donornya apakah jamnya harus tepat dengan yang kita isi di web? Enggak. Jadi yang penting di sini kan ada jam operasional ya. Kalau Darmais kan biasanya sampai jam 17. Nah, yang penting masih di bawah jam 17. Jam 16 apa jam 15 seperti itu.
Di situ jamnya hanya menunjukkan teman-teman perkiraan datangnya jam berapa. Itu aja sih. Nggak mengikat. Oke, semoga bisa menjawab. Lanjut. Mau nanya sedikit boleh ya? Dari Boleh dong. saya Ilham. Ilham. Halo Bang Ilham. Ya, halo. Salam kenal. Om Agung, apa kabar? Adon. Jumpa di udara kita. Iya, iya Om Agung. Waduh, mantap. Iya. Mau nanya sedikit, ini kan misalnya ada kebutuhan misalnya dari Darmais gitu ya, 5O gitu ya. Ya, Kalau ada teman saya tiba-tiba, gue mau coba dong ikut donor aferesis dan mereka belum ada data gitu ya. ya. Dan saya bisa langsung tiba-tiba saya bawa dia ke sana. Apakah itu harus ngisi dulu atau gimana ya? Ngisi Bang. Jadi kalau Tetap, misalnya kebutuhan darahnya itu belum terpenuhi ya, iya. artinya misalnya dari kebutuhan 5 baru ada 3. Nah, terus teman abang itu mau donor gitu. Nah, Hmm. abang langsung saranin klik jadi laskar. Lu buruan isi data dirinya ya. Ini sign up buat teman-teman yang belum jadi anggotanya YLAB, itu dia harus sign up dulu. Oh. Oke, lengkapin data dirinya di sini. Oh, ini harus diisi dulu. Kemudian lengkapin data diri. Kemudian nanti konfirmasi email. Setelah konfirmasi email, cek inboxnya, diklik link yang ada di email. Kemudian baru bisa login ulang. Nah, setelah login ulang, baru bisa isi yang kebutuhan depositnya. Gitu ya. Oke, Tinggal klik ada. jadwalkan, udah nanti muncul namanya dia di sini. Oke. Ada satu lagi. Kalau misalnya YLAB ini harus daftar kan ya, harus absen dulu ya kalau mau donor ya. Betul. Nah, untuk kebutuhannya kita YLAB ini udah terkonfirmasi sama rumah sakit Darmais, RSCM, terus ada apa lagi ya, Bang? Ya, untuk di Jakarta, Bang Ilham di Jakarta atau di mana, Bang? Jakarta. Jakarta ya. Jakarta kita ada di RSPAD, RSCM, Darmais, Fatmawati, Persahabatan. Kalau PMI kita kerjasama sama Tangsel, Tangerang, Kota, Bogor, Depok, Bekasi. Nah, cuma memang kebutuhan darahnya untuk yang di PMI jarang info ke kita. Jadi yang sering tuh memang Darmais, RSCM, gitu ya, Persahabatan, RSPAD, seperti itu. Iya, saya selama ini ikut Laskar ini yang di grup WhatsApp dapatnya cuman apa ya, RSCM sama Darmais ya. Darmais ya. Memang Sementara kebutuhannya paling ya. banyak itu soalnya. Iya. Ya udah itu aja, makasih. Siap, makasih Bang Ilham. Bang Akmal mau nanya, Bang Akmal. Iya, Bang Adon, saya mau nanya. Yuk. Ini kan habis ngelihat webnya, ternyata pengaturan di profilnya, emailnya itu nggak bisa diganti ya ke blog. Oh ya, karena kita datanya itu berdasarkan email. Data Maksudnya awal. apa namanya kan Bang Akmal nih udah ada story-nya kan, donornya Oh, udah berapa kali, tanggal berapa aja. Nah itu ngelognya kita log email. oh, nggak bisa dirubah. Kalau misalnya mau rubah nggak bisa ya, kalau bisa mau rubah email. Bisa sih, Gitu. paling ini ke info ke saya nanti aku minta tim IT buat ganti. Oh, jadi langsung dari itunya, apa, Iya, tim backendnya. IT-nya langsung nggak bisa diperbarui di sini ya. Iya, betul. Oke, terus kalau yang kedua, kan tadi ada pertanyaan yang masalah. Kalau lupa donor ternyata ada buktinya di email konfirmasi balik, itu nanti saya konfirmasinya ke siapa? Ke Bang Adon atau tim lain? Nanti kita bakal share Google Form di Mm-mm. di apa namanya di grup. Nanti Mm-mm. kita coba cantumin nomor PIC-nya. Jadi nanti Mm-mm. dia berkala juga nanti mungkin akan kasih feedback ya ke teman-teman. Cuma mohon apa namanya kesediaannya
Maksudnya jangan Bersabar. jangan di-push terus karena Iya, kan ini teman kita nggak iya, bayar ya, betul, dan betul. dia juga menyisihkan waktu dan Iya, dia juga ada pekerjaan, keluarga dan betul. yang lain-lain gitu. Jadi ya mohon maklum lah Iya. gitu. Soalnya kan saya ngelihat di akun saya kan riwayatnya tanggal 21 Juli 2024 ternyata sebelumnya itu saya donor. Ada Hmm, buktinya juga di via email. Cuman ah, ah. belum ini kan katanya terupdate di tanggal 28 Agustus ya. Ya, Ya, berarti ada yang keskip tapi kan ada buktinya nanti bisa saya kontak. iya. Ya, apa? Bang Adon ya? Apa siapa nanti buat Siap, ininya? siap. Nanti akan diinformasiin di Google Form-nya. Oke, siap. Udah Ah, itu aja. Makasih Bang Adon. oke, siap. Sama-sama Bang Akmal. Thank you. Ya. Lanjut, lanjut. Yang di inbox mungkin. Yang belum dijawab pertanyaan dari Ferdian Kelana, dibuat biar bisa ubah username-nya dong, biar lebih gampang diingat kalau mau login. Dan Mas Andi, kan bisa masukin Tar dulu, alamat email selain tar dulu. Yang iya. Ferdian dulu, Bang Ferdian dulu. Kalau Dibuat nanti username. untuk loginnya itu bisa menggunakan emailnya kok, Bang. Jadi kalau Bang Ferdian udah update password, nah Abang loginnya itu tinggal gunakan email sama password yang baru itu udah bisa login gitu. Lanjut, lanjut. Udah itu dong. Bang, mau tanya Bang. Sebentar, ini berarti yang di inbox sudah selesai. Sudah dijawab semua. Oke, sip, sip. Monggo Bang. Kalau kalau yang sudah booking buat besok, lalu dia lupa ngapus bookingnya karena dia ada keperluan atau ada waktunya nggak cukup, itu Ah, dia kan lupa tuh. Berarti kan hari itu ada miss satu satu kesempatan. Nah, itu ada ah, punishmentnya nggak? Atau cuman teguran doang? Kan kalau biasa kan kalau di grup kan Papa Lula tuh yang ngoceh-ngoceh. iya sih. Untuk saat ini sih belum ya. Nah, ada memang rencana nanti bikin push notification itu kayak lewat email lah, lebih murah. Jadi dia ngingetin gitu, lu ada janji donor nih, jadi apa enggak kayak gitu. Tapi itu belum jadi. Nanti kita coba bikin deh gitu ya. Oke, makasih. Reminder, Bang, reminder. Bang mau nanya nih, mau usul. Ah, Untuk ini Bang, apa? Untuk tampilan-tampilannya, ah, ah. kemungkinan bisa nggak ya? Kayak semacam kayak JKN, tampilannya kan dalam satu layar itu ada semua icon tuh. Kalau ini kan kita harus buka satu-satu, harus buka satu-satu. Mungkin ke depannya mungkin bisa kayak seperti kayak Aku Laku, atau kayak Tokopedia yang dalam Oh, satu layar itu bisa terbuka semua, Bang. Jadi kita bisa lebih cepat mengetahui informasi-informasi apa aja. Kalau ini kan kalau kita lihat kita harus buka satu layar lagi. Kita harus buka satu layar lagi. Ini kan hmm, jadi makan waktu ya Bang ya. Jadi ya, ya, kalau ya. bisa sih kemungkinan ke depannya bisalah dalam satu layar kayak di handphone kita tinggal ngeklik ini jadi kebuka gitu Bang. Itu aja sih Ah, ya, ya. saran saya Bang. Siap, Makasih siap, sebelumnya. siap. Siap, siap, siap. Ditampung ya, Bang. Ya, ini juga karena kan tadi saya sempat manggil Febri ada nggak gitu ya. Nah, Febri itu kebetulan dia volunteer. Dia tim saya waktu di perusahaan sebelumnya. Dia mau bantu secara sukarela lah gitu. Maksudnya dia dia willing to help dan dia nggak ngasih harga yang gimana-gimana kayak gitu. Ini sangat murah kita dibantu dan kita makasih banget sama Febri dan memang baru ini dibikin oleh satu orang gitu. Jadi dengan segala keterbatasan ya kita jadiin ini dulu yang penting jalan Ya, dulu sistemnya, benar-benar jalan dulu, jalan dulu coba ya. dulu sama teman-teman gitu. Nanti harapannya sih kalau ada teman-teman yang di IT nih yang ada di grup WhatsApp terus juga kepengen ngebantu ngegedein websitenya gitu ya. Wah, kita bakal seneng banget. Kita bisa kerjasama sama Febri, sama saya bisa diskusi segala macem. Karena kenapa? Saya udah kepikiran sama Febri itu
tahap 2-nya itu kita pengen bikin kayak sosial media. Sosial media tuh kayak gimana? Jadi nanti profil teman-teman semuanya bisa dilihat sama profil orang yang lain gitu. Jadi Ya, betul bisa Bang. update status, bisa share foto, bisa saling like, connecting kayak gitu. Nah, itu rencananya sampai kayak gitu. Di tahap ketiganya juga itu udah kepikiran kayak gitu. Cuma kan memang ya dengan segala keterbatasan kita baru satu orang. Syukur-syukur nanti ada teman-teman IT yang bisa join buat ngegedein ini bareng kan. Wah, itu bakal luar biasa sih gitu. Tapi ini bertahap lah. Pasti pasti kita pengennya juga kayak gitu, Bang. Gitu. Sip, Siap sip, Bang, sip. makasih sebelumnya. Thank you, Bang. Oke, ada lagi? Di dashboard Muhammad Mukhtar Akbar di dashboard pilihan UTD-nya hanya Darmais dan di Bali. Ah, ya, ini baru contoh. Nanti kita tambahin lagi yang apa namanya, yang RSCM, Fatmawati itu nanti kita masukin semuanya, gitu. Jadi kalau ada kebutuhannya di RSPAD, misalnya hari Minggu ya, hari Minggu besok nih, tanggal berapa tuh hari Minggu? Tanggal 8, misalnya tanggal 8 itu ada kebutuhan di RSPAD ya, nanti akan muncul tanggal 8 RSPAD di sini, gitu. Di RSCM nanti akan muncul di sini. Jadi yang muncul di sini adalah yang hari itu ada kebutuhannya. Seperti itu ya. Dan nanti bisa jadi ini kan masih gede ya kolomnya nih. Nanti bisa jadi kalau se-Indonesia udah banyak, udah join semua di grupnya ya, websitenya YLAB, ini nanti mungkin kita bikin per provinsi. DKI misalnya yang di Sumatera Utara ada berapa UTD, nanti si usernya yang masuk tinggal klik Sumatera Utara, dari Sumatera Utara dia klik yang mana kayak gitu. Itu mungkin ke depan bakal seperti itu kalau udah rame, karena ini kan baru beberapa ya UTD-nya gitu. Oke, ada Ada lagi? ada tanggapan dari Dian. Semoga nanti bisa berupa aplikasi seperti Sidoni. Ah, jujur kami nggak mau jadi aplikasi sih sebetulnya. Kenapa? Karena kebanyakan user tuh merasa berat ya kalau dia harus download aplikasi. Karena nggak semua orang handphonenya tuh memadai lah gitu. Jadi kita saat ini memang bertujuan kita gunakan web base aja gitu. Jadi ketika teman-teman yang apa namanya mau mau buka ya tinggal klik aja di browser kayak gitu. Ya, jadi untuk saat ini sih belum kepikiran untuk bikin aplikasi karena kita ngelihat trennya semakin ke sini orang-orang udah males download yang namanya aplikasi. Mereka prefer untuk website aja gitu. Kecuali nanti kita udah benar-benar udah kompleks. Artinya website kita digunakan sehari-hari udah jadi gaya hidup orang-orang. Kayak misalnya ketika kita udah bikin sosial medianya besar, sebesar TikTok misalnya. Nah, itu pasti kita bikin aplikasi, mau nggak mau gitu. Tapi kalau misalnya dipakai sama usernya hanya 2 minggu sekali, ya pakai website aja dulu lah, gitu ya. Next, Udah nggak ada, habis. Belum, habis. belum. Sekarang data aja Ini pakai web, dari aplikasi ya, RPO. saya mau login nggak bisa ya? Bang Ilham. Iya, saya baru absen apa daftar nih, join Laskar nih, udah isi data, Ah, udah masukin email. Cuman kata Sandi kan kita bikin awal ya, berarti ya. ya. Oh, Tadi Heeh. dulu Bang Ilham sebelumnya belum pernah absen di LAB. Nah itu saya nggak pernah tahu tuh.
Oh, jadi emang bener belum ya? Oke. Em, Belum. Mungkin ini Bang, apa namanya? Kan tadi udah jadi Laskar, kemudian ini udah diisi, data diri juga udah lengkap. Habis itu ada validasi email Bang. Coba dicek aja emailnya di inbox. Nanti akan ada email dari averesis.or.id. Klik Mhm. linknya, itu baru ngaktifin Oh, emailnya. oke oke. Saya juga dari tadi juga nungguin email Ada sih harusnya. nggak keluar. Nanti infoin aja di grup Iya, kalau misalnya iya, emang nggak apa-apa lah masih nanti. keluar ya. Nanti kita Iya, cek. oke, sip. Thank you, thank you. Oke, oke. Sip. Ada lagi mungkin pertanyaan dari teman-teman. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita sudahi dulu pertemuan malam ini. Nanti hasil rekamannya kita akan upload di YouTube. Sehingga teman-teman yang berhalangan hadir malam ini bisa eh, nonton via YouTube atau join di batch kedua. Oke, thank you Mas Adon. Oke, sip, Pak Ngurah. Salam sama teman-teman di Bali. Thank you ya. Siap, ada dua orang Bagong, yang gabung tuh, Dedi sama Made Tusantara. Halo, halo, halo. Sampai ketemu tanggal 21 di Jakarta. Siap, Oke. Oke, teman-teman thank semuanya you, makasih ya. Terima kasih Bang semuanya. Adon. Yuk, Selamat sama-sama. malam. Kasih Selamat Bang Oke, Adon, selamat malam. semuanya. Makasih. Salam Mas Ilham. Baru masuk udah. Malam, Bang Bagong. Sampai ketemu lagi kita. Nggak ada foto-foto nih.